Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 sesi ganjil yang beranggotakan Nia Ramadhani, Rosita Uletri Hapsari, Dewi Wisagita, Nurhaliza Fatia, Nashfa Arifa yang akan mempresentasikan tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yang akan kami bahas yaitu Asma'ul Karim, Asma'ul Mu'min, Asma'ul Wakil, dan Asma'ul Matin. Yang pertama itu ada Allah Al-Karim. Allah Al-Karim artinya Allah yang maha mulia. Allah adalah zat yang maha sempurna kemuliaannya. Tidak ada satupun makhluknya yang bisa menyamaratai ataupun menandingi kemahamuliaannya Allah ini. Karena kemuliaannya Allah ini, maka kebaikan Allah kepada makhluknya, kepada para hambanya itu tidak terbatas. Apapun yang kita doakan, apapun yang kita panjatkan, yang kita minta pada Allah, akan selalu Allah kabulkan. Dan apabila kita bersungguh-sungguh dalam berdoa, itu pasti Allah kabulkan. Atau bahkan sesuatu yang secara tidak sadar tidak kita inginkan, tapi Allah beri kepada kita. Itulah contoh Allah Maha Mulia. Dalil surah Al-Karim yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Yang artinya, maka Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Quran surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 116. Bukti Allah memiliki sifat Al-Karim adalah Allah memberikan rizki kepada seluruh makhluk hidup yang Ia ciptakan, baik yang beriman kepadanya maupun yang tidak beriman kepadanya. Contoh sikap yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dari makna Asma Al-Karim yaitu dengan memahami dan menghayati makna dari Asma Al-Karim, maka hendaknya kita memiliki budi pekerti yang luhur. Di antaranya adalah menghiasi diri dengan akhlak yang baik, menjaga kehormatan diri, memuliakan para rasul, malaikat, kitab Allah, dan semua makhluk ciptaan Allah, sehingga kita bisa mulia di sisi Allah maupun manusia. Hikmah Al-Hakim adalah agar kita mengetahui bahwa Allah Maha Pemurah, jadi kita akan tenang bila sewaktu ditimpa bencana yang menghabiskan harta kita, karena kita sudah yakin bahwa Allah adalah Maha Pemurah. Ia akan menggantikan harta yang hilang itu, agar kita juga senantiasa yakin bahwa di dalam musibah pasti ada hikmahnya, agar kita juga yakin bahwa jika berusaha pasti Allah akan memberikan sesuatu yang kita inginkan, agar kita juga yakin bahwa doa kita pasti dikabulkan. Pengertian Asma Al-Mu'min. Al-Mu'min memiliki arti yang maha keamanan. Allah Al-Mu'min adalah Allah yang memberi rasa aman, dan Allah adalah satu-satunya zat yang memberi rasa aman, ketenangan, ketentraman dalam hati manusia. Dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang Al-Mu'min ada di Quran surat Al-Fat ayat 4 yang berbunyi, Huwallazi a'adala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanam ma'a iyamanihim, yang artinya Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati-hati orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang mereka telah miliki. Quran Surat Al-Fat ayat 4. Bukti sederhana bahwa Allah bersifat Al-Mu'min dapat kita lihat dalam diri kita sendiri. Seperti pada tubuh kita, Allah menciptakan alis di atas mata yang berfungsi untuk melindungi mata dari keringat yang bercucuran, serta bulu mata yang melindungi mata dari debu-debu yang berkeliaran. Contoh Al-Mu'min: 1. Menenangkan teman yang merasa ketakutan atas sesuatu. 2. Menolong mereka yang membutuhkan bantuan. 3. Tidak menyebarkan rahasia yang diceritakan teman kepada kita. Rahasia tersebut adalah amanah dan harus diamanahkan, sehingga tidak diketahui orang lain. 4. Membantu menerangkan materi pelajaran pada adik atau teman kelas agar ia tidak takut menghadapi ujian. 5. Melaporkan tindakan pidana yang diketahui kepada pihak berwajib.
Hikmah yang bisa kita ambil dari meneladani sifat Allah Al-Mu'min, yaitu mungkin dalam circle berteman kita akan selalu memberikan rasa aman kepada teman-teman kita. Begitupun sebaliknya, ketika teman kita juga sama-sama meneladani sifat Allah Al-Mu'min ini. Atau dalam segi keyakinan, keimanan kita, ketika kita berkegiatan di luar, itu Allah akan selalu memberikan penjagaannya. Kita akan selalu merasakan rasa aman pada diri kita karena kita yakin Allah memberi kita penjagaan yang baik, yaitu menjaga hati dan iman kita dari segala godaan di luar sana ketika kita berkegiatan. Pembahasan kita berikutnya yaitu Al-Wakil. Al-Wakil artinya yang maha mewakili. Allah adalah zat yang paling tepat untuk mewakili dan menangani semua urusan makhluknya. Allah juga bertanggung jawab atas makhluknya. Allah menciptakan makhluknya dari ketiadaan lalu menjaga dan mengawasi makhluknya. Dalil asma al-wakil yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila. Yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah dan cukuplah Allah yang Maha Pemelihara. Kisah surah Al-Ahzab ayat 33. Bukti Al-Wakil. Bukti Al-Wakil itu seperti seseorang yang mendapatkan ujian, lalu Allah melindunginya. Karena seseorang itu bertakwa dan ikhtiar, maka Allah pun membantunya. Cara meneladani sifat Allah Al-Wakil ini, yang pertama ialah berserah diri. Artinya, setiap apa yang sudah kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang baik kita semua hasilnya serahkan kepada Allah, karena hanya Allah yang memiliki hasil itu. Tapi kita bisa mengukur hasilnya akan baik atau buruk, itu bisa kita ukur dari proses kita. Ketika kita berproses dengan baik, mengikuti setiap petunjuk yang Allah berikan, insya Allah hasilnya pun pasti baik. Dan yang kedua, yaitu bersyukur. Bersyukur artinya apapun yang Allah berikan hasil itu, maka kita syukuri. Itu adalah yang terbaik untuk kita dari Allah. Walaupun mungkin kata kita nggak baik, tapi itu kan penilaian diri kita. Tapi menurut penilaian Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Kita punya penampilan seperti ini, kita syukuri. Penampilan apapun, seperti apapun diri kita syukuri. Kita punya harta segini, kita syukuri. Itu yang terbaik. Itulah cara meneladani sifat Allah Al-Wakil. Hikmah meyakini asma Al-Wakil adalah manusia akan menjadi pribadi yang penuh kasih sayang dengan tidak mudah merusak segala hal yang ada di lingkungan sekitarnya dan turut menjadi pemelihara lingkungan tempat tinggalnya. Pengertian Al-Matin. Al-Matin artinya yang maha kukuh. Tiada sesuatu pun yang dapat mengalahkannya dan mempengaruhinya. Imam Khattabi memaknai Al-Matin sebagai zat yang maha kuat, yang kekuatannya tidak dapat terbendung. Tindakan-tindakannya tidak terhalangi dan tidak pernah merasa lelah. Dalil Al-Matin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Contoh atau bukti Allah Al-Matin atau Maha Kokoh, coba kita lihat. Apa saat berjalan, tubuh kita melayang-layang? Tidak kan? Tubuh kita menapak di tanah dengan sempurna. Siapa sih yang bisa melakukan itu semua? Allah dong tentunya. Allah Maha Kokoh, Maha Kuat, menyangga semua yang ada di langit dan di bumi. Urusan makhluknya yang hidup dan yang mati mampu Allah jalani sendiri secara hakikatnya. Walaupun ada malaikat yang membantunya, tapi semuanya ada Allah yang maha menjalankan. Contoh sikap yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dari Asma Al-Matin yaitu memegang teguh prinsip kebenaran, memiliki keinginan yang kuat, tidak tergoda untuk menerima atau mencari rezeki yang batil, konsekuen dalam kebenaran, menjadi manusia yang tawakal, memiliki kepercayaan dalam jiwanya, dan tidak merasa rendah di hadapan manusia lain karena hanya Allah lah yang maha kuat dan maha kukuh.
Hikmah dari meneladani al-matin yaitu menjadi pribadi yang tangguh, tidak mudah putus asa. Yang kedua, menjadi pribadi yang sabar dan kuat dalam menghadapi cobaan. Yang ketiga, menjadi pribadi yang sabar dan kuat dalam menegakkan kebaikan dan menjauhi keburukan. Yang keempat, mendapatkan kemuliaan dari Allah. Yang kelima, keimanan kita bertambah. Yang keenam, mendapatkan penghormatan dari sisi pandang manusia. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.